Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia Setianisa Fitri, NIM 140141747 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Keefektifan Model Mind Mapping pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Gugus KRT Rajiman Widyodiningrat, Kendal. Proposal penelitian ini berjenis proposal penelitian eksperimen. Langsung saja kita ke materi. Nah, pada bab 1 pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah. Langsung saja, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, pada jenjang sekolah dasar dan menengah ini, mata pelajaran IPA harus mencakup beberapa hal seperti standar kompetensi, standar isi, dan standar proses. Pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah, serta untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Tujuan mata pelajaran IPA dalam kurikulum 2013 ini ada 6. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Untuk tujuan yang nomor 3, yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, yaitu mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Nah, kemudian saya observasi pada 3 SD Gugus KRT Rajiman Widyodiningrat. Dikarenakan adanya pandemi COVID ini, saya belum mengobservasi semua SD, hanya pada 3 SD saja. Nah, yang pertama SD Negeri 2 Jungsemi. Di sini ada 15 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM dan hanya 12 siswa yang mencapai KKM, sehingga rata-rata kelasnya masih rendah, yaitu 58,38. Selanjutnya yaitu di SD Negeri 3 Jungsemi. Rata-ratanya itu 63,9 dan sebanyak 21 siswa dari 28 siswa nilainya di bawah KKM. Yang ketiga yaitu di SD Negeri Kangkung sebanyak 30 siswa, terdapat 18 siswa hasil belajar pada mata pelajaran IPA ini masih berada di bawah KKM dan rata-rata kelasnya itu masih rendah, yaitu 60,5%. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan model mind mapping. Nah, model mind mapping itu sendiri menurut Silberman dalam buku Soimin 2015-105, mind mapping atau peta pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap siswa untuk menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini saya menghasilkan identifikasi masalah itu ada 5. Yang pertama, motivasi belajar sangat rendah. Yang kedua, siswa kesulitan dalam memahami materi pada mata pelajaran IPA. Yang nomor 3, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif.
Yang keempat, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu hasil belajar IPA siswa masih belum mencapai KKM. Nah, dalam identifikasi masalah tersebut, saya membatasi permasalahan. Yang saya batasi pada hasil belajar IPA siswa kelas 4 dan model pembelajaran SD Gugus KRT Rajiman Widyo Diningrat Kabupaten Kendal. Nah, dalam identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, saya merumuskan masalah itu ada dua. Yang pertama, apakah pembelajaran menggunakan model mind mapping lebih efektif dibandingkan model pembelajaran kooperatif pada hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri KRT Rajiman Widyo Diningrat Kendal. Nah, yang nomor dua, bagaimanakah kemampuan keterampilan siswa sebagai hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model mind mapping pada siswa kelas 4 SD Negeri Gugus KRT Rajiman Widyo Diningrat Kendal. Nah, sebelum menutup proposal penelitian saya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama pertanyaannya yaitu, nah, apa permasalahan yang paling utama yang dihadapi gugus penelitian yang saya teliti? Saya akan menjawab di dalam penelitian yang saya lakukan, permasalahan yang paling utama yaitu hasil pembelajaran IPA, di mana siswa kurang memahami maupun mengerti tentang pembelajaran IPA. Jadi siswa itu kesulitan dengan pembelajaran IPA. Nah, menurut guru yang saya wawancarai itu, mata pelajaran IPA dan matematika itu bagi siswa itu sulit. Jadi siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan gurunya juga menggunakan model pembelajaran yang cuma diskusi, ceramah gitu, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, mengapa saya memilih model mind mapping sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi? Karena model ini itu yang membuat siswa itu berkreativitas sesuai kreativitasnya masing-masing. Jadi model ini itu menurut saya sangat tepat buat pembelajaran siswa, terutama pembelajaran IPA, di mana siswa dapat menggambarkan misalnya itu energi ya, misalnya energi dibagi menjadi 3 gini, energi panas, energi listrik, energi cahaya gitu. Nah, jadi siswa itu dapat membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, itu jadi ya menurut saya itu model ini sangat tepat sebagai solusi dari pembelajaran IPA untuk digunakan guru saat mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan model? Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang terakhir, yang nomor 3, yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan model mind mapping yang akan Anda terapkan dalam kelas eksperimen. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya menurut Soimin 2014, kelebihan dan kekurangan model mind mapping yaitu yang pertama kelebihan model mind mapping meliputi 1, cara ini cepat. Nah, memang mind mapping ini mempercepat siswa dalam menghafal atau memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sedangkan yang nomor 2, teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul dalam pemikiran. Yang nomor 3, proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. Nomor 4, diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis dan mengembangkan pengetahuan dan analisis. Sedangkan untuk kekurangan dari model mind mapping ini, yang pertama yaitu jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Yang nomor 2, siswa yang aktif yang terlibat. Nah, memang benar di sini menjelaskan bahwa hanya siswa yang aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran mind mapping ini. Nah, yang nomor 3 yaitu memerlukan banyak alat tulis. Mind mapping memberikan banyak manfaat bagi siswa dalam belajar. Siswa dapat menggunakan mind mapping untuk beberapa hal seperti mencatat,
meringkas materi pengajaran, berpikir analisis, berpikir kreatif, menyatukan materi dan berbagai sumber, mengembangkan ide materi dan mengurai soal matematika atau sains. Nah, jadi kekurangan dari model mind mapping ini dapat diatasi apabila guru benar-benar memahami model mind mapping dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, dalam pembuatannya, guru juga senantiasa membimbing siswa sehingga siswa tidak merasa kesulitan dan merasa lebih tertarik untuk membuat mind mapping ini. Nah, cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.